Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'il ulama amil syahada salihin jamil awliya jamil syahidul qadir al-jilani syabil syadili syabil al-basri maskurni وأوصل إلى جميع الأربعة وإما في العقيدة وإما في الحديث وإلى جميع الألفين حدث فسر مصنف وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشينا في معهدنا استغفر أولا وآخرا يمشينا في معهدنا بركة أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجداتنا موتانا ومن بنى وعمر هذا المسجد غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة يهدى علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'da hadratil makarramin, para jamaah wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gini apa masih nyambung ke aswajanya atau tidak ngoten nggih. Kita akan membahas yang lagi viral nih, napa yang lagi viral nih, Pak? Napa yang paling viral nih, yang terakhir nih? Oh, leres bang, napa? Trans TV. Tapi saya tidak bahas itunya, ngoten nggih. Oh iya. Ngapunten, saya tidak bahas ke sana karena kemarin sudah kita bahsul masailkan itu. Kemarin sudah kita hukumi bagaimana boikot itu bagaimana. Sudah. Saya lebih pada yang di framing saja, ngoten ya. Framing apa istilahnya nggih? Framing. Biar kita semakin yakin bahwasanya ternyata yang kita ketahui selama ini, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita itu ternyata sudah benar. Kalau kemarin muncul framing ada perbudakan dan sebagainya, ternyata hal itu memang sudah dijelaskan di dalam sekian banyak referensi ya. Saya bawa 3 nih, 1, 2, 3 ngoten ya. Di sini dijelaskan begini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang santri nisbatin di pondok pesantren, bagaimana seorang murid kepada gurunya, atau lebih tinggi lagi bagaimana sikapnya mahasiswa kepada dosennya. Saya ngambil dari kitab yang sangat familiar di pesantren itu, ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim, tapi saya juga bawa syarahnya yang tidak umum. Ini Tafhimul Mutafahim, ini jarang yang punya ini aja jarang, ngoten ya. Saya punya syarah ini, ada 2 yang bisa dipakai yang ini, tapi saya bawa yang ini. Dan juga dari belakangnya kitab Tibyan karangnya Imam Nawawi. Di sini dijelaskan begini, bagaimana seorang murid itu kepada gurunya. Yang pertama ada babnya memang, ta'zimul ilmi wa ahlihi. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu harus memuliakan ilmu itu sendiri dan juga memuliakan kepada ahli ilmu. Berarti kalau bahasa ahli ilmu ini sebenarnya tidak harus gurunya, orang yang punya
ilmu. Di sini disebutkan i'lam anna bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Penuntut ilmu itu, orang yang menuntut ilmu, yang belajar, tidak akan pernah memperoleh ilmu, ya, ilmu yang bisa dia manfaatkan, ilmu yang bermanfaat, kecuali dia itu mau memuliakan ilmu itu sendiri dan memuliakan orang yang mempunyai ilmu, memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang punya ilmu. Makanya panjenengan maka kalau di belakang itu ada keterangan bukan hanya gurunya tapi orang yang punya ilmu. Jangan karena mau pesan jenengan melihat orang bawa buku seperti ini, kitab enten lah nggawa kitab ngeten iki ya kaya nggawa bungkusan ndak ada kan ya. Karena memuliakan kitab itu juga bagian daripada memuliakan ilmu. Buat enten nggawa kitab kaya nggawa HP ngeten ndak ada kan ya. Paling ya dipegang ya atau begini ya. Enggak enten ya pati usah apa nih selempit nang sarung gini Pak tembus ini ya. Itu kadang-kadang ada santri rada-rada ndablek ya, sarasen kate nggawa buku maka diselempitno ya. Iku lek sempakan lek enggak selempakan iku tembus nang kono Pak ya. Pak saya ingatkan lek kitabmu ku ya apa ya. Jadi sayang kalau itu dilakukan oleh seorang santri lah eman ngoten nggih, eman ya. Maka diungkapkan di sini sampai cara ulama ai bi ta'dzimil ahli, sampai disebutkan ada satu kil ya, ada suatu peribahasa, ada yang mengatakan bahwasanya ma talabah ya cara dia wakila ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wat ta'zim. Seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan kecuali sesuatu bisa didapatkan dengan hormat, dengan memuliakan. Seseorang ma wasala man wasala illa bil hurmah. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang diinginkan kecuali hanya bisa dapat dengan bil hurmah, dengan cara menghormat. Kalau kita menuntut ilmu, maka hormati ilmu dan hormati ahli ilmu. Sebaliknya, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmat ta'zim. Seseorang tidak akan pernah gagal mendapatkan suatunya kecuali dia itu memang bisa gagal hanya dengan meninggalkan hormat wa ta'zim, memuliakan. Maka sampai disebut ngeten, al-hurmah khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada patuh. Hormat lebih baik daripada patuh. Contohnya, karena di dalam ilmu fikih saja jelas, dalam fikih orang itu kalau tidak patuh kadang-kadang tidak sampai kufur, tapi kalau tidak hormat itu bisa kufur. Hormat, memuliakan itu lebih istimewa, lebih baik daripada patuh. Kenapa? Karena orang patuh ya, orang patuh itu andaikan dia itu meninggalkan kepatuhan itu bisa menjadi penyebabnya haram, bahkan bisa kepada kenapa setelah saya hanya haram. Tapi kalau meninggalkan hormat ini bisa terjerumus kepada kekufuran. Maka sampai enten yang mengatakan begini, ta'dhi wa awamirillah wa nawahi wal ma'al ustad wa mistaqbahani ka bintil akhirih wa inna ma yakfur. Seperti orang gitu, contoh nih ya, orang nggak sholat itu kufur apa tidak? Kan tidak kan gitu. Jenengan nggak sholat itu lah. Kalau hanya nggak sholat subuh itu nggak sampai kufur. Kalau nggak sholat saja males ya. Tapi kalau sampai tidak menghormati perintah, ini bisa kufur. Maka al-hurma khairun minat ta'ah. Menghormati, memuliakan itu lebih baik daripada taat itu sendiri.
Contoh dalam kasus sholat subuh saja, ada orang kok jam segini belum sholat atau bangun sarasen lah, malas, itu gak sampai kufur, ya dosa, tapi bisa dosa besar. Tapi kalau dia itu menganggap sholat apa, sholat subuh, harus sholat subuh aja, ini kan tidak menghormati, ini nggak memuliakan, maka bisa kufur ini. Karena sudah ada hukum jahid. Maka konsepnya di dalam fikih persis di dalam konteks dalam tasawuf adalah al-hurmah khairun minat ta'ah. Karena disebutkan di sini faman ala yura annal insan la yakfur bil ma'siyah wa innama yakfur bi tarkil hurmah. Seseorang itu bisa kufur dengan tidak bisa kufur dengan hanya maksiat saja, tetapi orang itu bisa kufur jika dia meninggalkan hormat. Wah, niki bagian daripada ilmu. Wah, niki sudah kelanjutannya yang kita bahas sekarang. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Termasuk memuliakan ilmu itu adalah memuliakan guru, memuliakan kiai, memuliakan dosen. Itu ada ndak yang duduk-duduk itu katanya harus begini, nanti belum nyampe ini ya. Ini masih mukadimah ini ya. Masih mukadimah, belum pada pembahasan. Kemudian ada ndak yang seperti sayyid, seperti perbudakan ya, maaf ya, ini nanti kita jelaskan, cuma yang umum itu salah persepsi. Di sini dijelaskan wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Termasuk bagian daripada memuliakan ilmu adalah memuliakan guru, memuliakan guru. Maka disebutkan di sini ayyadha biha ila akhirih, ta'zimul ilmi ta'zimul muallim, memuliakan guru. Bahkan sering kita dengar, sangat familiar sekali ini dawuhnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nanti akan saya hubungkan dengan hadis, jangan begini oh, endi hadisnya kok ndak ono, nanti akan ada hadisnya juga. Sayyidina Ali dawuh ngeten, qala Aliun radhiyallahu an, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqah. Kata Sayyidina Ali begini, saya ini hambanya seseorang yang pernah mengajarkan saya, seseorang yang pernah mengajari saya meskipun hanya mengajari satu huruf. Saya ini adalah hambanya seseorang yang pernah mengajari saya ilmu meskipun hanya satu huruf. Lah guru kula jenengan ngajari piro Pak ya? Alif iki piro ya? Durung lek jenengan lek ceramah ya, ceramah pinten gurune ya? Ngajarkan berapa? Satu hadis saja, innamal a'malu binniyat, andai itu dikaji betul, itu sudah innamal a'malu sudah berapa huruf itu. Sayyidina Ali ini saja, saya adalah hambanya seseorang yang pernah mengajari saya meskipun walau harfan wahidan, meskipun satu huruf. Kalau guru TPQ tambah banyak ini, berapa huruf ini ya, ini pun. Bahkan beliau mengatakan insya Allah wa insya Allah, kalau guru saya berkehendak silahkan saya ini dijual atau saya ini dibebaskan. Artinya apa? Kepatuhan kita kepada seorang guru itu sebagaimana kepatuhan seorang hamba kepada tuannya. Maka dijelaskan oleh para ulama maksud daripada yang disampaikan Sayyidina Ali, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulahu. Jadi barang siapa yang mengajarkan satu huruf saja dari kitabnya Allah, dari ilmunya Allah, maka dia adalah tuannya. Jadi kalau anggapan perbudakan itu bukan justru kita sebagai santri yang harus merasa seperti budak. Bukan di framing ini berarti perbudakan, tidak, kita yang harus merasa seperti budak. Nanti ada juga bagaimana masaknya, bukan makan ya. Kemarin yang framing itu kan ya napa mau minum susu saja, ngoten nggih. Itu menyedirai ngapunten ya. Ini kalau sudah umum ya. Wis wani ngilek wong alim itu berarti itu sudah tanda-tanda tambah tanda-tanda akhir zaman nggih. Kemarin habaib sudah ya
setelah ini para ulama, para pesantren kalau sudah biasa mencaci maki orang-orang yang istimewa, ini akhirnya sudah nggak ada bedanya mana itu orang yang punya ilmu dan tidak. Huwa min alamatis sa'ah, tanda-tanda kiamat, tambah ini ya. Maka sampai disebutkan ai mithlu abdi fi imtithali amrihi. Jadi sama seperti budaknya. Bukan kita memframing seorang santri itu yang ikut kepada gurunya, bantu gurunya, dia adalah diperbudak. Tidak, justru santri itu harus merasa seperti budaknya. Beda lagi. Kalau framing itu seakan-akan kiainya yang memperbudakkan ya. Tapi tidak, justru dalam agama kita mengajarkan ini ada dua. Ini kitabnya mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, Pak. Ini mazhab Hanafi, ini mazhab Syafi'i. Sama. Ai kasayyidi ai mithla abdihi fi imtithali amri wa ta'dzibihi, seperti hamba yang harus patuh kepada tuannya dan juga seperti hamba yang harus menghormat memuliakan tuannya. Itulah santri kepada gurunya, murid kepada gurunya, santri kepada kiainya, mungkin dilanjutkan mahasiswa kepada dosennya. Ai wal uluka ila yakuna abdan haqiqatan. Maka sampai disebutkan ai kasayyidihi, sampai disebut ai ja'alani min kitabillah ya. Insya'a ba'ah. Sampai disebutkan ana abdu man 'allamani harfan niki. Ai niki lah. Insya'a ba'a wa insya'a taqa. Ai ja'alani raqiqan wa asiran li ukhdim fi bihi. Dia guru saya melepaskan saya mau bagaimanapun monggo, atau saya dijadikan budak selamanya untuk membantu itu monggo. Ini sikap murid kepada gurunya, bukan malah di framing murid itu ketika membantu gurunya maka gurunya memperbudak. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya di framing. Kalau ini asli dalam ajaran kita adalah kita yang harus merasa sebagai muridnya, sebagai hambanya. Ini makanya kadang-kadang salam template barang dibahas kemarin ya. Tenang Pak ya, salam template ke ono bisa ndek kene Pak nggih. Kalau kemarin saya sudah dapat semalam ya, saya ketika ditelepon saudara, niki wis dibahas niki karo Gus Qayyum jare ya. Ya apa bahasannya Qayyum, tentang apa? Oh, sejarah. Oh ya wis lah. Kalau beliau sejarah, saya tak kajian dari segi fikihnya saja. Nah, ternyata dalam fikih itu ya ono ya, di dalam konteks akhlaknya juga ada. Jenengan sowan iki kan kudu Pak ya. Ojo salam template tok ya. Ngerti salam template jenenge ya. Salam template, salam nemplek tok, enggak ono keset-kesete ya. Niku ya ya monggo lah jenengan ndak harus. Cuma ini takzim kita kepada guru. Insya'ataqa, maka di sini disebutkan ai ja'alani raqiqan. Kalau guru saya berkehendak saya dijadikan budak selamanya, artinya harus membantu, silahkan. Makanya paling angel niku ngapunten nggih, lek wis wayahe rabi niki ditawani guru paling repot napa ya. Kula niku ndak satu kali, memang kebetulan memang tidak jodoh ya. Maka jawaban kula lek ditawani guru mbiyen, ya apa Abdullah, Allah iki nggih nderekaken ya. Ya apa maksudnya nderekaken takdir ya. Tak pikir kula sing ngoten tok, lek takdir dadi lek enggak ndak kira dadi ya. Masalahnya kan satu, ya lek cocok, lek enggak cocok ya apa Pak ya. Tetapi kalau panjenengan punya keyakinan dalam, maaf ya pada itu urusan jodoh, lo jodoh sono ketentuan nih, mas ya guru karep, le enggak Gusti Allah ndak karep tetap ndak karep. Makanya aku tawani nggih nderekaken mboten mawon sing enggak kira lek wayahe jodoh tetap ketemu, masih duduk pilihane guru tetap ketemu. Ketika tanya apa nggih nderekaken ya. Tapi ya agak-agak berat mau tawakal seperti itu. Ya lek tepak sing rada kuning mancung meros ayu ireng ya, lemu pisan ya, cendek pisan. Waduh wis iki hormat niki. Ngapunten, ini konsepnya karena kula ini kental sekali dengan pesantren ngoten. Pun ai ja'alani wa hadza kamalut ta'zim pun. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillahi fahuwa maulah. Nih kita Kanjeng Nabi niki. Barang siapa yang mengajarkan kepada seorang hamba, pada orang lain satu ayat saja, maka dia adalah taubahnya seperti tuannya, sayyidnya. Loh niki asli nih ya.
Ini asli dawuh Kanjeng Nabi, ada riwayat mengatakan barang siapa mengajarkan satu ayat saja kepada seseorang, maka orang tersebut adalah tuan daripada murid tadi. Berarti kalau melihat di sini bukan guru yang maksa untuk disuruh, tetapi justru mesti murid yang harus menawarkan untuk disuruh. Beda lagi. Maka konsepnya begini, ngapunten ya. Guru itu umumnya kalau di dalam kitab ya, guru itu tidak boleh minta dihormat, tetapi tugasnya murid harus hormat. Kan enak kalau seperti ini. Ini kalau kebalik bahaya, gurunya minta dihormat, muridnya pakai dalilnya gurunya. Dalilnya guru kan ngeten, guru tidak boleh minta dihormat. Dalilnya murid harus menghormat. Ini kalau kebalik nyentuh dalil, bawa dalil, bahaya. Cari guru nih, kon kudu hormat nang aku ya, kudu salam tempel. Iki lagi salam tempel awakmu enggak barokah ilmu nih. Ini pegangannya murid, jangan dipegang guru. Soalnya jari murid ya, lo kok ono guru koyo iki kok minta dihormat, guru ndak boleh minta dihormat. Ini kebalik. Gurune nyekel ilmu nih, guru napa guru ndak boleh minta dihormat, enggak oleh daluk si salami template. Muridnya tanpa disuruh harus menghormat, usahakan kalau ketemu yo salam tempel. Nah, niki guru ora minta Pak ya, bahkan nggak ilok ngarani guru. Insya Allah saya yang saya tahu ya, kiai sepuh itu punya sawah, ngoten nggih, nggak ada kebon. Kula teng situ kiri niku ya dulu nanam niki lha napa kayu napa niku sing biasa kertas niku sengon ya. Nggih kathah. Malah ya ini sing tak kekno nang anak, sing gawe ngirim nang pondok ya oleh sengon niku ya. Dudu oleh salam template ya. Niki di framing ya. Pun. Maka dawuh Kanjeng Nabi, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat maka dialah maulah. Maka dia adalah tuannya. Maka kalau dianggap itu perbudakan, tidak, justru murid harus siap. Niki kalau di pesantren sangat umum ya. Bahkan disebutkan teng mriki wa min ta'dzimil khabarul aba ay fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma yuhtajali fi amrin fa huwa abuka fid din. Karena seorang yang pernah mengajarkan kamu meskipun satu huruf, maka dia adalah bapakmu, dia ayahmu. Kita sering mendengar nggih, orang tua itu ada tiga ya. Yang pertama sinten? Yang melahirkan kita. Yang kedua, yang menikahkan kita dengan anaknya. Siapa itu? Mertua. Yang ketiga, orang yang mengajari kita. Jadi itu orang tua. Kalau ditanya lagi dalam konsepnya adalah bahwasanya yang paling utama adalah khairul aba man 'allamakah. Bapak yang mengajarkan kita itu mengalahkan yang lain. Maka ngapunten niki level ya. Yang dikhawatirkan istri saya itu satu Pak ya. Napa jenengan niku kenurut tentang yai ini itu ya. Sing kula kuwatir wedi kongkon rabi maneh iki repot nih ya. Jadi saya tuh ndak nurut iki ya repot ya, nurut iki ya repot ini ya. Tapi itu ya, jadi saya ketika dipanggil guru itu jam pinten dipanggil. Kadang-kadang marisa nganggur. Nggih, kula ngaos. Ya wis budal loh, tak anteni kok ya. Jam piro tutuk omah? Insyaallah jam 11. Yo, tutuk omah kok aku teleponan. Ya budal kula mari ngaji budal nang Pasuruan ya. Karena guru yang memanggil. Sak berani wis kula panggilan guru, panggilan orang tua, prai wis kabeh wis ya. Prai pun kenapa? Tidak berani ya. Karena apa? Mereka yang membentuk roh kita. Orang tua kita menyelamatkan kita dari kematian, tapi kalau guru kita menyelamatkan kita dari kesesatan fil akhirah. Apalagi lebih-lebih orang tua kita sebagai guru kita, kan ada nggih jenengan ngajinya sama orang tua, itu double itu. Maka sampai disebutkan di dalam salah satu keterangan ini, li'anna abi ya Dzulqarnain al-Iskandari, Raja Dzulqarnain, salah satu raja yang paling terkenal dalam sejarah, pernah ditanya lima tu'adzim
ustadzaka aktsar min abika, kenapa engkau itu kok lebih banyak memuliakan gurumu daripada orang tuamu? Beliau menjawab, li'anna abi anzalani minas sama ilal ardi wa ustadzi yarfa'unil ardi ilas sama. Karena ayahku, orang tuaku menurunkan aku dari alam ruhani ke alam bumi, teko langit nang bumi, tapi lek guruku teko bumi nang langit. Apa maksudnya? Disebutkan orang tua kita menyebabkan kita selamat dari alam ruh ke alam nyata. Tapi kalau guru kita sababul uruj ila a'la illiyin, menyelamatkan kita kelak di akhirat. Lebih-lebih orang tua yang memang menjadi guru kita. Nah, kata sekolah niki ngaji alibak tak inang wong tua. Ya wong tua lanang, wong tua wedok. Niki tambah repot niki ya. Ampun, maka sampai disebutkan ayat ta'lim. Termasuk lagi di sini disebutkan ayu azimah. Nah, niki yang bagi ayu ra'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'atihum syai'an. Lah niki sing salam template niki salam template niki ya. Sebaiknya ya bagi orang yang menerima ya, dia itu menghormati mereka orang yang ahli ilmu, lebih-lebih ilmu fikih, wa yu'adzimahum, memuliakan, wa yu'tiyahum syai'an, memberikan sesuatu dari hartanya. Iki apa lek salam template nih Pak ya. Wa yu'tiyahum syai'an, ulama menyebutkan ai bi qadri wasimil amwal, semampu kamu. Kalau kamu mampunya 2.000 ya 2.000, mampu kamu 20 ya 20, mampu kamu 50 ya 50, semampu kamu. Ulama tidak, memang ini bagian daripada ta'zim kita, muliakan kita kepada seorang guru adalah wa yu'tiyahum syai'an, memberikan sesuatu, ai biqadri usimil amwal, sesuai dengan kemampuanmu dari hartamu. Sowan niki ya. Sowan niku lek saged ojo kosongan ya. Wis sowan ya, wis kosongan pisan kate takone masya Allah aneh-aneh ya. Minta ijazah, bagaimana saya punya masalah Kiai ya. Saya ini pengen kaya, pengen soge ndak sowan ya. Kadang ono sing sereman mana ya, mek takon liwat WA tok niki ya. Kadang telepon tok ya ndak masalah ya. Cuma kalau kita ta'zim ya niki wa illa famin ghairihi, maka sampai ulama niki dijelaskan ayyu'tiyahum, di sini dijelaskan ayyatasaddaqu alaihim bi syai'in min mali walau kana qalilan. Kita sedekah, ayyatasaddaqah kepada guru-guru kita dengan suatu dari harta, bagian dari harta kita, walau kana qalilan, meskipun sedikit, tidak harus banyak. Jadi konsepnya kalau kali panjenengan sawan nang guru, karena kalau ya juga santri ya, panjenengan juga punya guru, kalau yo tambah akeh guru, kalau kita tuh santri. Maka ini konsepnya sudah, kalau kamu pengen mulia hidup kamu, maka raihlah kemuliaan itu dengan cara menghormat kepada gurumu. Ai min mali walau kana qalilan. Pun ini konsepnya. Jadi perbudakan tadi bukan bahasa diperbudak, tapi justru malah kita sebagai murid harus merasa seperti budak. Beda, bukan guru yang memperbudak kita, tetapi kita sebagai santri harus merasa seperti budaknya. Pun niki coro penghormatan, kemudian coro salam tempe memang bagian daripada itu. Sekarang bagaimana adab kita kepada guru kita, duduk kita bagaimana kepada guru kita, posisi kita bagaimana ketika berada di depan guru kita. Jarine wingi enten sing kok ngesot barang dan sebagainya nggih. Ternyata ini ada di sini. Termasuk dalam kitab ini, kamu tidak boleh bicara sebelum diizini oleh gurumu. Wala yaqulahu qala fulan khilafu qaulika, ngomong ngeten enggak oleh saja nih kepada guru itu. Yai jenengan ngukum ngeten niki, yai ngeten kok seje kalian jenengan, itu enggak oleh saja nih Pak ya. Karena khawatir kita kepada menjaga perasaan guru. Waruddu ghaibatahu idza sami'a idza qadara fa in ta'arradha ilaihi. Bahkan disebut wala yatakhatta riqaban nas bal yajlu haitsu taha bihil majlis illa ayadana syekh fi taqaddum.
Wala yajlisu fi fadhil halaqah wala bainahu wa idza jalasa falyus'assi wal yata'addab ma'rifati wa hadiri majlis syekh. Niki kita duduk di depan guru itu ya harus dengan duduk yang tawaddu. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighan. Ojo ngomong get di ngarepe gurumu. Ojo guyu ngakak di ngarepe gurumu. Wala yukthirul kalam illa lihajah, tidak banyak bicara kita depan guru. Maka sawan kiai ini lama nggih tok ngoten wae. Kula sawan apa maneh kiai sing dingklu nemen ya guru. Saking pundi Kang? Saking Sidoarjo. Wis meneng tok ngeten. Wonten kados napa ya. Wis butuh donga misalkan. Ya sudah. Ketika guru dingklu ya kita dingklu pisan ndak berani ngoten ya, ndak berani. Niki akhlak ya. Wala yukthirul ilal kalam wala yaltafit yaminan wala shimalan bila hajatin bal yatawajjal syekh wa yusghila kalami. Ketika kita berada di depan guru ojo toleh kanan kiri ndelok daleme apa wis dinglu rungokno dawuh. Kita sendiko dawuh ya, kita nih wastaqi wala yaghtab indahu ahadan wala yushawiru ahadan fi majli. Jangan membuat sorum dalam forum. Wes ya ini ngomong ya apa takon meneng rungokno dengarkan. Bahkan ini nanti walitamal hafjaf wa tasyah wa su'al khulqa wala yusdad ila akhiri. Wa idza wajadahu, nah niki kalau panjenengan misalkan pas sowan ya, wa idza wajadahu naiman au mustaghilan bimuhimmin lam yasta'dzin alaihi illa bal yasiru ila istiqadi au faraghi au yansarif. Ketika kamu mau matur ternyata gurumu masih dalam keadaan sare sowan ya, atau dalam keadaan sibuk dengan perkara yang penting, sudah kamu tunggu saja. Sowan nggak wani panggil. Makanya kadang-kadang kita tuh sowan sampai balik 3 kali. Cek dereng enten yai mendel ya, dereng enten yai bandel ya. Tapi kadang-kadang nuwun sewu kalau kiai itu yang memang rosyikho itu digudo Pak ya, estu ya. Artinya itu mancep. Ini ada, saya tidak cerita siapa ya, masih hidup sekarang ya. Kadang-kadang dipanggil ini ku tengah wengi. Endi tamu mang jare ana tamu. Sing mang ngenteni ndek gunung nggih. Jam piro? Jam 2 sing diceluk Pak ya. Jam 2 malam itu ya. Wah iki temenan. Makanya kalau di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir wal mukhalafatu sababul firaq itu ya. Awak mulai enggak ngenteni maka kamu tidak jadi murid saya. Kalau panjenengan pernah tahu sinten Sunan Kalijogo kalau sinten niku? Sunan sinten? Sunan Bonang nggih. Itu di dalam kasus napa sejarah Syekh Abdul Qadir pernah wal mukhalafatu sababul firaq. Enten ana kene lek awakmu enggak nurut dek kene wis enggak sida dadi muridku. Itu Syekh Abdul Qadir itu sudah seperti itu. Jadi kalau jenengan mengatakan loh, iki ya apa? Apakah kira-kira Sunan Kalijogo ini diperbudak kira-kira? Ya tidak, dia yang merasa. Kok aneh ya, jarene wong Nusantara ya Sunan ku Nusantara. Mungkin jenengan tidak tahu secara pas dengan kita ya, tapi kan kita sudah tahu seperti itu bagaimana Sunan Kalijogo nunggu Sunan Bonang. Di dalam kitab Manaqib Nurul Burhan juga Syekh Abdul Qadir juga disebutkan wal mukhalafatu sababul firaq. Awak mulai enggak nurut, nak tinggal enggak dadi santriku wis gitu ya. Ternyata diam, enggak pindah tang dinding. Lek kula kalian jenengan kan boten ya, enggak ana murite, enggak ana gurune buyar, murid ana pojok ngarep dadi pojok mburi ya. Nah, mestinya kalau adab itu ya ana gurune utawa enggak ya tetap ada pelajaran atau tidak ya sudah, bangkumu di sini ya di sini, enggak mau mencetat bangku pindah-pindah nang dindi sak wong-wong ini ya. Ini kalau kita terapkan betul, oh masya Allah bagus ya. Tapi ya angel ya karena kita tidak terbiasa mungkin ya. Bon, disebutkan lanjut bal yasbil wa idza jaa ila syekh falam yajhu intadharu wala zama babahu. Kalau kita pas sowan kok mboten enten guru, yes meneng dirantosi rawuh. Wala yufawwitu wadhifatu illa ayyakhafa qarata syali dari ayyulima min hati ikron wis. Maka sampai disebutkan di sini wa yajuzu lahu al-qiyam li syaikhi wa yaqra aw liman fi fadilah min ilmin aw salahin aw sinnin aw hurmatin bi wilayatin ghairi. Bahkan kita tuh boleh berdiri ketika ada guru kita lewat. Dan guru ngadeg kan biasa kan ini ya, dimohon berdiri ya, ada kiai datang, masa jenengan kalah kali upin dan ipin ya,
Tahu nggak Upin dan Ipin ya? Film anak kecil itu. Kalau gurunya datang kemana? Berdiri. Selamat pagi cikgu ya. Itu ajaran tuh loh ya. Loh, itu ajaran. Guru datang berdiri jadi ketua kelasnya. Ihsan tuh kalau tidak salah. Maka saya izinkan anak saya lihat itu, ngoten ya. Lesing tukaran tok ya, masih ono arek nakal, film nggak tahu, ojo nak nggak mendidik itu ya. Kalau itu ada gurunya datang di pintu kan berdiri, langsung ngadeg. Selamat pagi, ya kalau ya. Jadi kalau di pondok sudah biasa itu, gurunya datang kiaman berdiri kabeh. Guru masuk, kemudian guru salam duduk, karena assalamualaikum dulu, kita baru duduk. Itu sudah biasa. Cuma kiaman. Kalau di film itu kan Ipin berdirikan podom, berdirikan bahasa Malaysia. Kalau ini kan bahasa Arab. Kiaman. Ini kan masih ada. Dulu mungkin masih ada, nggih. Di formal masih ada, nggih. Saya tahu sekarang kan tentang saat ini. Alhamdulillah, ini bagus ini ajaran. Menurut sebagian ulama boleh, tapi sebagian mengatakan, Imam Nawawi mengatakan wastahabba dzalika an-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan sunnah. Kalau ada guru, bahkan ada orang soleh, ada orang yang punya ilmu, bahkan ada orang yang lebih sepuh pun kita sunnah berdiri. Kalau mereka duduk maka kita lebih hormat duduknya. Kalau mereka berdiri maka kita juga sunnah berdiri. Ini bukan perbudakan sunnah cara agama niki. Nanti aturan itu sudah ada, bukan nggak ada. Ya, cek di dalam kitab-kitab itu banyak. Bahkan seorang Syekh Imam Nawawi, ini bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi ini ya. Bukan kalau Syekh Nawawi yang di Banten ya. Ini Imam Nawawi sudah mengatakan wastahabba dzalika al-Imamun Nawawi. Lakin bisyarti ayyakuna ala sabilil ikram wal ihtiram. Karena memang tujuannya memuliakan kita itu berdiri. Ada orang alim berdiri, ada guru kita berdiri. Ini bagian daripada tata krama kita. Sehingga kalau kita pengen meraih nun sewu, kadang-kadang uang niku ora pati pinter ndek pondok. Ora pati pinter waktu belajar, tapi muline yo laris. Tapi muline yo sukses. Masih iso mek sulam tok, tapi ternyata itu yang jadi rujukan. Apa boleh sebab hormat. Maka ini yang dikhawatirkan. Akeh hormat tapi tidak akeh ilmunya, yang khawatirno pisan. Yang bagus itu ya banyak hormatnya juga banyak ilmunya. Sehingga ketika dia menjadi panutan, menjadi jujukannya uang-uang untuk bertanya, maka dia yang paling top. Jadi kita seringlah melihat joran pinter biar di pondok, di kelas pinter, kuliah pinter. Kenapa dia kok sekarang kok malah tidak jelas hidupnya? Mungkin sering meremehkan gurunya, mungkin sering tidak hormat, tidak begitu mendengarkan. Karena nuwun sewu, penyakitnya wong cerdas karo wong alim ku siji, Pak. Nggak pati ngurungokno wong. Nuwun sewu nggih, penyakitnya wong alim nggak pati ngurungokno wong. Ini kok ada di dalam Imam Ghazali, afatul alim ya. Afatnya orang alim itu tidak pati mendengarkan wong liya. Apa suruh mongso. Oh niki ya. Niki beda. Makanya jangan beranjak dari titik nol. Kalau kita gak beranjak dari titik nol, maka posisi kita masih di titik nol. Apa kalau kita sudah beranjak pada 1, 2, maka merasa ini sudah bisa menghilangkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Pun maka dari sini kita menghormat guru adalah bagian daripada ajaran agama kita. Konsepnya bagaimana yang disebutkan sudah ada, bahkan disebutkan yang terakhir saya baca ya, yang terakhir yang bantu-bantu nih gitu ya, yang bantu-bantu itu di sini disebutkan cara ulama ayu wa kuntu akhdimuhu ya. Kemudian wa'ad bakhutu amahu wala akul minhu. Bahkan saya ini, kata Imam Aba Yazid Ad-Dabusi, saya ini yang membantu guru saya, sing ngumba bajune, sing melempit bajune, bahkan saya yang masak tanpa saya cicipi sedikit pun. Karena apa? Karena saya menghormati beliau. Inna khidmati wa dubhi ta'am laisa li ajlil akli wal intifa'al bal li mujarradil ilmi. Kenapa kamu kok bantu guru masak? Bukan karena saya biar dikasih makan, bukan biar karena dikasih uang, tetapi karena murni memang saya hormat kepada guru saya. Maka disebutkan di sini bi khidmatil ustad man khadima aliman sab'at ayyam niki. Enten satu riwayat ya,
man khadima aliman sab'at ayyam faka'annama 'abadallah sab'ata alafi sanah. Sapa wonge membantu gurunya atau secara umum orang alim membantu orang alim 7 hari, maka orang tersebut sebagaimana ibadah kepada Allah selama 7.000 tahun. Petung dino tok koyok 7.000 tahun. Maka dalam konsepnya Imam Ghazali yang terakhir, Imam Ghazali itu mengajarkan kalau kita bagi waktu mulai subuh sampai mulai bangun sampai tidur lagi, itu ada manajemen waktu di dalam kitab Bidayah Hidayah. Salah satu ketika sudah waktunya salat duha selesai, itu kita tuh menawarkan, kalau kamu tidak bekerja tawarkan pada orang alim, datang ke rumahnya orang alim, enten sing badhe disaponi napa, enten sing badhe dicuci napa, ada yang mau dibersihkan, itu seperti itu. Kalau dulu seperti itu biasa ya. Kalau di kampung-kampung itu biasanya datang ke kiainya itu kadang mermelbu nang pawon, assalamualaikum apa, enten anu kora-koran dikorai nyaponi, itu sudah biasa. Itu saya hidupnya di desa ya, karena juga kebetulan kalau yang nggak ada lembaga meskipun tidak besar gitu ya, datang itu tetangga itu memang gitu. Nanti sore datang lagi menawarkan khidmah, menawarkan bantuan kepada orang-orang yang punya ilmu itu. Pun niki ada pertanyaan? Mboten enten rada sungkan kate takon niki ngoten ya. Nah, pun niki artinya kalau ditanya framing itu ya napa hukumnya ya kalau framing itu jenengan tanya kemarin sudah kita putuskan di Basul Masail bahwasanya framing itu kan tidak sesuai dengan fakta ya. Itu banyak gitu, itu bisa dari dosa karena kizib, dosa, bisa itu juga karena faktor sukhriyah, meremehkan, menertawakan, bisa juga itu faktornya ghibah. Kalau kenyataan ghibah, karena meskipun ya apa lek digawe framing kan tidak seneng. Kalau tidak kenyataan tetap namanya buhtan, lebih parah. Kalau ghibah itu ngomongi wong meskipun dalam kenyataan misalkan ya, tapi nggak seneng wongnya itu ghibah. Tapi ngomong wong nggak kenyataan, wong nggak seneng, itu buhtan, lebih parah lagi niku. Makanya di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, subhanaka hadza buhtanun azim, ya itu orang-orang salafi itu biasanya gawe-gawe tok, enggak ditirane wong nang kuburan kok diarani kok ngunyah kuburan, itu buhtan itu. Maka banyak kalau ditanya bagaimana boikotnya, karena huwa mimbabi amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu bisa wajib. Niki kalau ndak bahas selama itu, cuma ini tambahan mawon. Banyak pertanyaan nggih, mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang mas bertah kali tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.